Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat kelas 5A SDN Cilengsi 06? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan mengulangi tentang materi pelajaran yang telah kalian pelajari 1 minggu ke belakang, yaitu tentang organ gerak hewan. Apa itu bergerak? Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak dapat diartikan dengan berpindah tempat atau perubahan posisi. Seperti contoh, Dastan tadinya duduk, kemudian Dastan berdiri. Nah, itulah yang disebut dengan bergerak. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti bermain, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari organ gerak. Organ gerak manusia dan hewan dibagi menjadi 2 macam. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Dan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang digerakkan oleh otot. Selanjutnya, dalam sebuah teks bacaan tentunya terdiri dari beberapa paragraf. Kalian tahu apa itu paragraf? Ya, pintar. Paragraf merupakan suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam suatu teks bacaan bisa terdiri dari banyak paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, dari ide pokok itu dikembangkan menjadi kalimat pengembang, dikembangkan oleh kalimat pengembang. Disebut juga sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Paragraf ada 3 macam. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan ada paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Sedangkan kalimat induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan kalimat campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya bisa terletak di awal, bisa juga di akhir, dan bisa juga di tengah. Itu paragraf campuran. Selanjutnya, materi tentang SPDP, gambar ilustrasi atau disebut juga dengan gambar cerita, merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan dari gambar ilustrasi atau gambar cerita yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek dari gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bahkan bisa berupa tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kalian harus menentukan dulu gagasannya. Tentukan gagasannya, tentukan adegan yang akan digambar, tentukan siapa tokohnya, tentukan bagaimana suasananya. Suasananya apakah di laut, apakah di pegunungan, apakah suasananya hening, apakah suasananya ramai, dan tentukan media yang akan digunakannya. Setelah menentukan gagasan, kemudian kalian
membuat sketsa. Apa itu sketsa? Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, yang terakhir, dari sketsa itu kalian kasih pewarnaan. Beri warna yang sesuai dengan aslinya. Contoh, gambar tumbuhan, dedaunan, tentunya warnanya hijau. Selain itu, bisa juga memberi warna dengan imajinasi kalian sendiri. Selanjutnya, media gambar. Media gambar itu terdiri dari media alas dan media pewarnaan. Media alas gambar bisa berupa kanvas, bisa berupa kain, bisa berupa kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Itu bisa dijadikan sebagai media alas gambar. Yang kedua, media pewarnaan. Media pewarnaan ada dua macam, yaitu media pewarnaan kering dan media pewarnaan cair. Yang kering contohnya pensil warna, yang cair contohnya cat air, dan lain-lain. Selanjutnya, materi tentang PPKN. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kalian tentunya sudah hafal kan Pancasila? Pintar. Harus kita sebagai warga negara Indonesia harus hafal sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini termasuk dalam sila keberapa, yo? Pintar. Ini adalah sila pertama. Pengamalan nilai-nilai sila pertama dari Pancasila, yaitu kerukunan dalam menjalankan ibadah. Sila pertama bunyinya apa? Iya, pintar. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di Indonesia ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada agama Konghucu. Semuanya harus bersikap toleransi, saling menghargai. Tidak boleh saling mengejek antar satu agama dengan agama yang lain. Selanjutnya tentang IPS. Letak astronomis Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Pulau Kalimantan di peta seluas 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan memiliki batas laut dan batas darat. Batas laut bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Batas barat berbatasan dengan Selat Karimata. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Adapun batas daratan dari Pulau Kalimantan, batas utara berbatasan dengan negara Malaysia. Batas sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Itu batas dari Pulau Kalimantan. Selanjutnya kondisi keadaan alam Pulau Kalimantan. Pantai dan laut yang ada di Kalimantan seperti Pantai Kababan, Sanggalaki, dan Mertua di Kalimantan Timur dan lain sebagainya. Adapun daratan rendah yang ada di Pulau Kalimantan terdiri dari Pangkalan Bun, Kuala Kapuas, Redep, dan Selor, Ketapang. Daratan rendah barat dari kelanjutan rawa-rawa Kalimantan Tengah. Selanjutnya, gunung yang ada di Kalimantan seperti Gunung Palang, Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, dan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya yaitu tentang IPA organ gerak hewan. Hewan ada dua macam, ada hewan vertebrata dan ada hewan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya
Selanjutnya yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya beruang, kucing, sapi, kerbau, elang, hiu, buaya, dan lain-lain. Adapun hewan vertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, kupu-kupu, cacing, ubur-ubur, bintang laut, cumi-cumi, dan laba-laba. Itu contoh dari hewan vertebrata. Selanjutnya, corak gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ada gambar realis, ada gambar karikatur, ada gambar kartun, dan ada gambar dekoratif. Apa itu gambar realis? Gambar realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Selanjutnya, gambar karikatur. Gambar karikatur yaitu gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Selanjutnya, gambar kartun. Gambar kartun yaitu gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Terakhir, gambar dekoratif. Gambar dekoratif merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Itulah materi pembelajaran di tema 1, subtema 1 yang telah kalian pelajari di minggu yang lalu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Bapak hanya membantu mereview, mengulangi apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!